man laisa fihi ilmun walam yakun rajulan. Ilmu itu sesuatu yang paling istimewa, sehingga kalau ada laki-laki yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, aja aku nama lam yakun rajulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi baqa'ih. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi hayatih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahammin ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ta'ala ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali hari ini meneruskan kajian kitab Mau'izatul Mu'minin atau Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang akan disampaikan nanti oleh beliau Mas Idris Halis, yakni dengan kerangka tema ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Imam Ghazali. Seperti biasa, sebelum pemaparan nanti akan disampaikan oleh beliau, kita bersama-sama membacakan ulul kitab. Semoga perjumpaan pada sore kali hari ini bisa mendatangkan berkah manfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk selanjutnya saya aturkan kepada kajian pun Mas Idris Halis untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Imam Ghazali, meneruskan tentang yang kemarin sudah 4 kali pertemuan mengenai spirit ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Imam Ghazali. Kepada beliau, kami tafadhal alaihi masyura. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti dipersilahkan barangkali ada yang mau ditanyakan, dibahas, nanti bisa sambil didiskusikan bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar. Ini bercerita tentang profil, karena kemarin disebutkan beberapa tokoh fuqaha zaman, ahli fikihnya zaman ini adalah orang-orang yang mestinya mengikuti tabiat atau akwalnya imam-imam mazhab salaf sebagaimana Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Faqih Ahmad Hambali, Al-Imam Al-Faqih Maliki dan Hanafi dan Imam Syafi'i. Hari ini coba kita akan mengurai profilnya Imam Al-Faqih Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i. Kebetulan namanya agak mirip, hanya ada gelar Asy-Syafi'i yunasibu bijati yang dinisbatkan dengan nama kakeknya. Kalau pembacanya itu Idris Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah
taala wa nafa'ana wa nafa'ani bi'ulumihi amin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i itu ditanya an mas'alatin, dari satu masalah. Pasakat mengkomenang sapa Imam Syafi'i. Faqila lahu, dan ditanya Imam Syafi'i, Allah tujiba rahimakallah. Ditanya Imam Syafi'i itu ditanya tentang sesuatu, tetapi sebelum beliau menjawab, penanya ini menanyakan kembali, kenapa panjenengan tidak menjawab pertanyaan saya? Faqala hatta adri al-fadla fi sukuti aw fi jawabi. Saya tidak menjawab itu sampai saya paham betul hikmah atau keutamaan di dalam diam saya atau di dalam jawaban saya. Artinya meskipun sudah menjadi al-alim, al-faqih, tapi ketika ada seseorang yang membutuhkan jawaban dari sekian banyak persoalan, Imam Syafi'i itu tidak menjawab secara spontan. Bahasa tegalnya gue orang ngawagan lah. Iya, dijawab itu direnungi dulu. Kalau memang sudah meyakini jawabannya apa, dan kalau memang tidak layak dijawab, dia diam. Diamnya juga dia harus mengetahui manfaatnya diam ketika ditanya seperti ini apa. Memang kita kadang juga sering menemukan seseorang ditanya tapi jawabannya agak lantur. Paling itu misalnya. Itu kan ada masa dulu ya. Lagi apa? Ada deh. Ya jawaban seperti ini kan penting lebih baik sukut. Asa kata bagaimana Imam Syafi'i, lebih baik diam daripada menjawab yang memang tidak ada faedahnya atau tidak ada maknanya, nggak bernilai lagi. Wa qala Ahmad bin Yahya bin Wazir, kharaja Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ini bepergian yauman, pada suatu hari, min suqil qanadil, dari pasar atau toko lampu. Jadi Imam Syafi'i ini pergi ke sebuah toko lampu atau pasar lampu. Fatabi'nahu, dan kami Ahmad bin Yahya mengikutinya. Fa'idha rajulun yasfahu ala rajulin. Ketika kami mengikuti dari belakang, ternyata ada seseorang yasfahu, yang mencaci maki atau yang mengolok-olok, ala rajulin, kepada seorang yang lain, min ahli ilmi, dari orang yang ahli ilmi, atau anggaplah itu ulama atau ustadz atau syekh atau kiai, tapi yang jelas tidak menyiratkan makna habaibnya. Faltafata Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i menoleh ilaina, kepada kita. Waqala, dan Imam Syafi'i menganjurkan, nazzihu asma'akum an istima'il khonam. Hai kalian rombongan yang mengikutiku, nazihu asma'akum, jagalah kesucian atau sucikanlah pendengaran-pendengaran kalian, an istima'il khona, dari mendengarkan sesuatu yang kotor. Kama tanazzahu alsinatakum, sebagaimana kalian bisa mensucikan mulut kalian, anil nutfi, dari membicarakannya, bihi, dengan sesuatu yang kotor. Kenapa? Fa'innal mustami'a, sesungguhnya orang yang mendengarkan itu syarikul qail,
adalah temannya orang yang mengatakan. Maknanya sama, derajatnya itu orang yang mendengarkan dengan orang yang mengatakan. Wa inna safiha, sesungguhnya orang yang mengolok-olok itu, layang huro itu pasti akan menilai, akan melihat ila akhbathi syai'in, kepada sesuatu yang paling jelek, fi ina'ihi, di dalam sebuah wadah, fayahrusu, dan seseorang yang mengolok-olok itu menginginkan sekali ayyufrihu untuk mengosongkan kemudian menuangkan fi awa'iyatikum, di dalam wadah-wadahnya kalian semua, walau ruddat, meskipun ditolak. Apa yang ditolak? Kalimatus safih, yaitu pembicaraannya orang yang molok-olok. La sa'ida, maka akan bahagia. Siapa yang bahagia? Radduha, orang yang menolak pembicaraannya atau tuduhannya. Kama syaqa, sebagaimana sebagiannya atau sebagaimana tergelincirnya, biha, dengan kalimat yang kotor itu. Siapa yang tergelincir? Qa'iduha, orang yang menyampaikan atau orang yang membicarakan. Satu tempo Imam Syafi'i itu pernah melewati sebuah pasar dan ada yang mengikuti, atau anggaplah dengan makna yang sederhana, ada rombongannya diikuti dari belakang. Kemudian sampai di toko lampu, Imam Syafi'i dan rombongannya itu mendengar ada seorang ulama yang sedang diolok-olok, goblok sampean, radikal sampean, kira-kira ya, teroris sampean, tanda apa, double hamba, bela-bela Islam, kira-kira ya, bela-bela apa? Bela Islam. Apanya yang dibela? Sedang ada pembicaraan yang seperti itu, kemudian Imam Syafi'i menyeru kepada rombongannya, wahai santri-santri dan murid-murid, tolong kalian jangan dengarkan orang yang sedang melakukan pembunuhan karakter atau menjelek-jelekan seorang ulama. Karena apa? Karena orang yang menjelek-jelekan itu sufaha, safi, bodoh, atau orang yang bodoh itu biasanya hanya menilai dari sisi yang negatif, tidak pernah bisa menilai secara komprehensif atau secara lengkap. Dan orang yang sedang menjelek-jelekan ini biasanya juga sangat menginginkan agar kejelekan-kejelekan orang yang dikorbankan itu terungkap semua, sehingga kejelekannya itu dibangun sekian opini, sehingga akan terbangun persepsi bahwa kejelekan ini muncul dari lawan pembicaranya. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa pembicaraan orang yang sedang berdebat itu tidak ada satupun yang bisa diambil hikmahnya, atau anggaplah perkataan itu perkataan yang jelek. Tempoh hari saya mengatakan bahwa dalam kitabnya Basim Asy'ari, sepertinya beliau menukil dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, la yasluku nutkhul mar'i fi jadalin wal jahlu yusiduhu yauman idza su'ila. Memang benar, siji ngomong ya wadan-wadanan di Kabupaten Tegal, di lingkungan kita pun akan sama prakteknya begitu. Si A dan si B sampai bulus, si Jine pan madani maning kan bulus kudiger bener. Contoh yang saya pernah bateri wong PS
Wong PS A dan B, ya kan saling nyong kabeh. Ini teman saya semua. Yang satu kalah, yang satu menang. Biasa kan sama orang lagi main game dan nggak bisa direm memang. Apa mulai tetap baca. Padahal si ngomong serem lagi kalah, lagi kalah. Ini hanya persoalan yang sebenarnya hanya guyon. Tapi perspektif ini akan menjadi lebih berdampak ketika menyangkut persoalan sosial, persoalan negara dan yang lain-lain. Dan saya juga masih punya teman, setiap hari hampir selalu membahas soal sosiopolitik bangsa ini, meskipun bukan dalam kapasitasnya dan meskipun bukan dalam kompetensinya. Jadi FPI itu begini, jadi pemerintah itu begini, ya semua apa. Wakola dan berkomentar siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, kata menulis hakimun orang yang bijak ila hakimin kepada orang yang bijak lain. Qad utita ilman, wahai orang yang bijak, engkau telah dikaruniai sebuah ilmu pengetahuan. Fala tudamnis, maka jangan engkau kotori ilmaka bidulmatil dzunubi, jangan engkau kotori ilmu pengetahuan yang sudah panjenengan peroleh dengan kedoliman-kedoliman, dengan kotoran-kotoran perbuatan dosa. Fatabho, jika demikian maka panjenengan akan hidup atau akan tinggal di zulmati, di dalam kedoliman itu sendiri, di dalam kegelapan itu sendiri. Yauman, pada satu tempo, yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim, ketika seorang ahli ilmu itu sudah bisa menuai hasilnya, menuai pemikirannya, ketika seorang ahli ilmu itu bisa berjalan dengan cahaya ilmunya. Imam Syafi'i juga menceritakan bahwa ada seorang ahli hikmah, orang yang bijaksana, menulis surat kepada orang yang bijaksana yang lain, dan isi suratnya tidak seperti ini. Wahai alim, hai orang yang alim, fala tudamnis ilmaka bidulmatiz dzunub, jangan kau kotori dengan kemaksiatan, jangan kau jual ilmu ini atas nama agama dengan maksud kepentingan politikmu, kepentingan atau pemikiran-pemikiranmu yang bersifat dangkal sementara. Jangan kau kotor itu dengan jualan paket, jualan bansos, dan itu hampir ke setiap sektor loh ya Mas Anjo. Saya pikir ustadz yang punya bisnis kitab, dia akan menyampaikan fadilahnya kitab. Kalau kitab ini luar biasa ini, sampai ngaji ini insya Allah masuk surga. Sampai baca buku ini isinya sholawat, insya Allah mendadak langsung sugi, langsung sugi. Tambah iman yang anggar orang sugi, ya kemudian anaknya, anggar anaknya orang, ya putune orang itu semua besok anak sing sugi. Bahasa ahana ini. Bahasanya dukun, kalau enggak A ya B, bilangnya begitu. Atau seorang ulama yang mendekati bisnis biro umroh dan haji plus, wah kemana-mana itu ibadah yang paling baik adalah haji, ibadah yang paling baik adalah umroh. Berbeda ketika seorang kiai sedang membuat atau bangun pesantren bangun majelis. Apa yang disampaikan? Sampaikan tentang sedekah itu nilainya luar biasa, akan menghindari dari api neraka dan lain-lain. Ya, orang yang seperti ini menurut Imam Syafi'i orang yang tadannasu ilmahum bidul matiz zulub, orang yang mengotori ilmu pengetahuannya dengan perbuatan dosa. Meskipun hampir setiap hari kita melihat itulah.
Karena apapun teori, apapun nas, apapun dalil yang mengatakan bahwa sesuatu ini baik pada tempo yang lain, ini catatan. Dan ini penting banget. Ada satu nas, satu dalil, satu teks mengatakan bahwa ini baik di tempo yang lain dengan model penafsiran yang lain, bisa akan dikatakan bahwa yang tadinya baik menjadi tidak baik. Bagi satu kelompok, nahi anil munkar itu menjadi konsep yang primadona, konsep yang sangat baik. Tapi ketika dibenturkan dengan teks atau dalil yang harus mengikuti ulul amr atau sultan atau wali pemerintah, maka nahi anil munkar dalam perspektif ini selalu akan disalahkan, meskipun sebenarnya kita bisa mengkaji secara seimbang. Wa amma zuhduhu, dan adapun zuhudnya Imam Syafi'i, bisa nih kita kasih. Wa amma zuhduhu, dan adapun sikap zuhudnya Imam Syafi'i. Ini ada bukti. Faqad qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i telah mengatakan rahimahullah, man qala innahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbihi faqad kadzaba. Seseorang yang mengatakan bahwa di dalam hatinya ada kecintaan terhadap duniawi sekaligus ada kecintaan terhadap sang Khaliq, faqad kadzaba, maka orang yang mengatakan demikian pasti telah berbohong. Ini maksudnya apa? Tesis dan antitesis nggak mungkin sejalan dalam satu pribadi seseorang. Saya mengatakan kepada seseorang cinta, tapi mengatakan kepada seseorang tersebut tidak cinta, itu nggak mungkin. Tetapi ini objeknya dua. Orang bisa berkilah atau berdalih seperti ini. Saya mencintai dunia bukan dalam kerangka hubud dunia, tetapi apa? Tetapi untuk menunjang fasilitas atau sarana agar bisa lebih dekat kepada Allah. Makanya ada doa, nanti doanya di akhir. Ada orang yang ingin bahagia, tetapi tujuannya salah. Tujuannya apa? Mengumpulkan banyak harta. Tetapi sebenarnya kebahagiaan itu bukan dengan harta saja. Karena hari ini saya lihat di YouTube, anak-anak kecil Jawa Timur itu lihat truk oleng aja, kebahagiaannya luar biasa. Dulu beberapa anak-anak kecil duduk di atau berdiri di pinggir jalan raya, toilet itu bahagianya juga luar biasa. Dan beberapa orang yang karena berpikirnya sudah materialisme dialektis, mengikuti konsepnya Karl Marx, Lenin, ya tentu akan mengatakan ini ekonomi ya harus, dan kaum proletar juga ekonominya harus dianggap, harus diberikan, kalau bisa harus sama rata dan lain-lain. Jadi untuk bahagia nggak harus dengan keuangan. Ada banyak orang yang punya setumpuk saldo di bank, tetapi kehidupannya bisa sangat memprihatinkan. Saya juga punya teman satu menjadi pedagang tenger atau keluwung, sama adiknya juga pedagang batu nisan. Sahabat bisa pesen, tapi darani dewan. Adiknya juga begitu. Dia penjual keluwung,
Tapi sang kata dengan ekonomi yang serba terbatas tidak pernah terbersih untuk mengikuti jejak adiknya. Karena apa? Karena melihat potret adiknya setiap hari itu seolah-olah jauh dari kebahagiaan. Karena ukuran kebahagiaan yang ia standarkan di anak-anaknya itu bukan hanya setumpuk harta. Dan saya betul melihat kehidupan sehari-hari. Beberapa orang kalau ketemu ini Mas Gus Adib, seorang politisi ketemu dengan seseorang politisi itu biasanya akan menyapa dengan power ya. Mas Acung ketemu dengan Mas Acung yang lain akan menyapa dengan prestasi presenter. Saya sudah pernah wah. Kalau kelas ini Wahid belum apa-apa, saya hampir pernah. Nanti hari Kamis kalau sekelas Gus Solah menjadi presenternya beliau belum apa-apa, saya juga hampir menjadi presenternya. Nanti presenter yang lain pun akan menyapa Mas Acung dengan bahasa yang sama. Saya juga seorang presenter dan punya kaliber, punya prestasi. Seorang politisi juga akan demikian, akan menyapanya dengan bahasa power. Saya punya kekuatan politik. Dan tidak luput seorang kiai juga nanti akan demikian. Kalau kiai ini hobi tentang ilmu pendidikan, agak senang baca kitab kuning, maka ketemu dengan kiai-kiai yang lain pun akan menyapa dengan keilmuan, akan menyapa dengan bahasa nahwu sorof, bahasa fikih, bahasa balaghah, mantiq. Sama orang yang ahli ekonomi pun demikian. Tetapi di antara orang yang pertemuan seperti ini dan melakukan kompetisi lah, meskipun kompetisi ini sebenarnya tak wujud, tapi realitasnya ada, nggak kelihatan tapi ada. Ya meskipun sedikit itu sebetulnya kan saya juga punya nilai loh. Terus kawan bicara juga menyampaikan saya juga ada nilai, saya juga punya nilai. Nah di dalam pembicaraan seperti ini biasa orang muncul itu kebahagiaan, dan saya sampaikan kebahagiaan yang ada di pembicaraan kompetisi antar power, kompetisi antar ilmu, kompetisi antar yang lain-lain itu kebahagiaan semua. Kebahagiaan yang nanti Imam Ghazali mengatakan itu riya, tapi nanti kalau itu diskusi bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau diskusi, tapi kan di luar peserta yang betul-betul ingin mengikuti diskusi juga ada yang berniat ingin ujub, ingin menampilkan ini loh saya. Dan Imam Syafi'i itu bukan orang yang demikian. Beliau wasaqata dan jatuh apa sautuhu min yadihi. Suatu ketika Imam Syafi'i pegang cambuk dan cambuknya jatuh, atau pegangan bahasa sekarang barangkali cambuk itu untuk budaya pecut marotan dalam satu kali tempo farofa'ahu kemudian mengangkatnya. Siapa yang mengangkatnya? Cambuk itu jatuh kemudian diangkatnya sopo insanun, orang lain, ilaihi dan memberikannya kepada Imam Syafi'i. Fa'a'ahu kemudian Imam Syafi'i memberikannya imbalan, memberikannya kepada insan jazaan imbalan alaihi ingat asirojul khamsina ing seket akne dinar. Setelah ada seseorang yang membantu mengambilkan cambuknya dan kemudian cambuknya dihaturkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini memberi upah, ucapan terima kasih dengan nilai $50, 50 dinar, bahkan lebih besar dari nilainya daripada $50. Sedinar berapa? 4 gram kira-kira lah ya. 4 gram, sagramnya berapa? 600. Ya, kalau di kampungan ada istilah mas nom atau mas tua ya.
600 kali khomsin 50. Kalau khomsin 50 20 juta. Dikasih 20 juta oleh Imam Syafi'i. Kulo jebutna cambuk yang jatuh. Ya, mending tak jebut darat kesukaan. Ya apa yang tiba. Anggaran sing kita jebutna 20 juta. Ya kasih kan kenapa orang mungkin mimpi awan-awan. Tapi ini terjadi dulu ketika zamannya Imam Syafi'i. Wasakhawatu Syafi'i dan kedermawanannya Imam Syafi'i itu asyharun minasyamsi, lebih populer daripada sifatnya matahari yang menyinari bumi ini. Jadi memang dulu itu Imam Syafi'i selain zuhud, faqih, ahli fikih, sangat ahli fikih dan paham dengan maslahatil khalqi, maslahat umat, sekaligus sangat dermawan. Ya kita nggak usah membandingkan dengan ustadz sing pinter sufi tapi cidoknya gerong, ditepor. Bahasanya orang desa, tainnya digoreng. Kalau saya membandingkan dengan orang lain, yang paling penting adalah kita membandingkan dengan diri kita sendiri. Wa yadullu ala quwwati zuhdi, dan menunjukkan tentang hebatnya zuhudnya Imam Syafi'i, wa syiddati khawfihi, dan begitu besarnya ketakutannya Imam Syafi'i minallahi ta'ala, kepada Allah, washtighali himmatihi, dan begitu gigihnya Imam Syafi'i bil akhirati, dengan urusan akhirat. Apa yang menunjukkan maruya, sesuatu yang sudah diriwayatkan. Apa yang diriwayatkan? Annahu sami'a Sufyan bin Uyainah, bahwa Imam Syafi'i suatu ketika pernah mendengar dari Imam Sufyan bin Uyainah yarwi, yang bercerita hadisan, sebuah hadis yang bercerita tentang firqaid, tentang sesuatu yang membuat hati kita itu lembut. Apa? Barangkali tentang tanzil atau barangkali tentang tabsyir. Fahuzia mengkutin gawe pingsan ala Syafi'i, ingatasi Syafi'i, atau begini guys. Fahuzia mengkutin pingsan sofo ala Syafi'i, ingatasi Syafi'i. Fakila, kemudian Imam Syafi'i ditanya. Fakila lah, Imam Syafi'i kemudian ditanya, Qad mata, sudah meninggal. Faqala in mata faqad mata afdalu zamanihi. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i itu mendengarkan Sufyan bin Uyainah sedang meriwayatkan sebuah hadis yang menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ikhtiar untuk melembutkan hati. Kemudian beliau ditanya soal kelembutan itu. Ini gimana ya? Qad mata. Saya sampaikan ulang. Jadi Imam Syafi'i itu pernah mendengarkan ceramahnya Imam Sufyan bin Uyainah, dan waktu itu karena saking takutnya beliau, saking meresapinya beliau tentang hadis-hadis yang membuat hati kita itu lembut, sehingga Imam Syafi'i saat itu juga spontan pingsan. Pingsan karena gentes, karena takut. Ya berbeda dengan kondisi kita disampaikan sesuatu yang membuat hati kita itu lebih halus, mata batin kita lebih terang benderang. Biasanya kalau yang sudah mendengar jawabannya, loh, wis tahu.
Beda. Meskipun beliau Imam Syafi'i sudah mendengarkan, tapi ketika mendengarkan lagi beliau pingsan. Sampai dikatakan bahwa Imam Syafi'i qad mata, telah mati. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, jika Imam Syafi'i mati berarti kematiannya adalah kematian orang yang paling baik di zaman ini. Artinya saking kagetnya beliau Imam Syafi'i pingsan dan sampai kondisi pingsannya itu dianggap mati oleh teman-temannya. Wa qara'a, dan baca sapa ba'duhum, sebagian dari ulama salaf, hadza yaumun la yantiqun. Ini sebenarnya ada ayat sebelumnya, la dhulili wa la yuhdi minal lahab ila akhir. Kemudian yang dinukil adalah hadza yaumun la yantiqun wa la yu'danu lahum faya'tadzirun. Hari ini adalah hari di mana seseorang tidak diperkenankan atau tidak bisa berbicara. Wala yu'dzanu lahum, dan tidak diizinkan bagi mereka untuk mengungkapkan sebuah alasan. Faya'tadzirun, akan tapi ini kan siapa? Enak sekali. Faro'a mongko berpendapat sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, wa qad taghayyara, dan sungguh telah berubah. Apa yang berubah? Launuhu, warnanya Imam Syafi'i, waqsya'ar, dan merinding. Apa yang merinding? Jilduhu, kulitnya Imam Syafi'i, wattoroba, dan menggigilnya, takut. Ittoroba, dengan ketakutan, syadid, dan banget. Wakhoro, dan jatuh, mahsian, karena pingsan. Tetapi falamma afaqo, ketika Imam Syafi'i itu bangun, ju'ila, dikatakan, dijadikan, yaqulu, Imam Syafi'i mengatakan atau berdoa, a'udzu bika min maqamil kadzibin wa i'radil ghafilin, Allahumma laka khada'at qulubul 'arifin wa dzallat makarikul mustaqim, ilahi habli judaka wa jallilni bisitrika wa'fu an taqsiri bikarami wajhika. Saya nggak enak menerangkan, ya, konsentrasi. Jadi Imam Syafi'i itu mendengarkan ceramah-ceramah tentang kelembutan hati dan yang lain-lain. Bahkan ada seseorang ulama salaf yang membaca ayat hadza yaumun la yantiqun, berbicara tentang kejadian nanti di hari kiamat. Imam Syafi'i mendadak raut mukanya berubah, terus kulitnya, bulu kuduknya merinding, dan beliau kelihatan sangat takut sekali, sehingga sampai pada akhirnya beliau itu jatuh karena pingsan. Tetapi ketika beliau bangun, beliau langsung berdoa, a'udzu bika min maqamil kadzibin wa i'radil ghafilin. Ya Allah, saya berlindung dari makomnya orang-orang yang suka berbohong, wa i'radil ghafilin, dan berpalingnya orang-orang yang lupa. Allahumma laka khada'at qulubul 'arifin. Ya Allah, hati-hatinya orang-orang yang arif, orang-orang yang paham, orang-orang yang bijaksana tunduk kepada Panjenengan. Wa dzallat makarikul mustaqim, dan betul-betul hatinya orang-orang yang rindu, leher-lehernya orang rindu ini juga. Ya Allah, habli judaka, anugerahkanlah kami kemurahan-Mu, wa jallilni bisitrika wa'fu an taksiri bikarami wajhika, dan berikanlah kami
keagungan rahasiamu, wa'fu an taksiri bikarami wasika, dan ampunilah saya dari keluputan mengagumi kemuliaanmu. Kira-kira begitu ya. Waktunya sudah agak sore dan saya lagi kurang asik untuk menjelaskan tentang lironi minggu depan nis. Dan minggu depan apa? Oh, sebenarnya di rumah itu memang lagi ribut sekali. Kalau ributnya soal bangunan nggak apa-apa, tapi ributnya soal yang di belakang ini. Barangkali nggak enak ya. Atau eksplorasi lah, diskusi. Gitu ya. Membawa anak. Itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau Mas Fikri Salis mengenai profil dari Imam Syafi'i. Tadi disampaikan bahwa Imam Syafi'i itu sangat betul mempertimbangkan kehidupannya sehari-hari. Kalau tidak ifadah berarti istifadah. Kalau tidak memberikan manfaat kepada orang lain berarti dirinya menghabiskan waktu untuk memanfaatkan sedekal mungkin. Tadi juga sudah disampaikan oleh beliau tentang kezuhudan Imam Syafi'i. Contohnya kayak tadi, misal ada ceritanya Imam Syafi'i pecut atau cambuknya itu terjatuh kemudian diambilkan oleh orang lain, terus orang lain itu dikasih uang. Itu bentuk Imam Syafi'i menjaga diri atas kebaikan orang lain. Begitu. Terus kezuhudan Imam Syafi'i, kedermawanan Imam Syafi'i, dan juga takutnya Imam Syafi'i terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, seperti tadi dibacakan salah satu ayat dari Al-Quran, kemudian pucat wajahnya, merinding kulitnya, sampai kemudian Imam Syafi'i itu pingsan. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Mas Fikri Salis ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk eksplorasi dari profil Imam Syafi'i dengan konteks yang ada pada zaman sekarang. Kayak tadi lah misal ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang mengatakan dia cinta kepada dunia sekaligus cinta kepada Allah, faqad kadzaba, maka dia dianggap sebagai orang yang berbohong. Atau konteks-konteks yang lain seperti di awal-awal tadi. Silahkan barangkali ada yang mau tanyakan. Ya, Mas Khalis, mic-nya itu silahkan diambil di meja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disinggung ya mengenai pertanyaan konten di pangalo jawabin lantur ya. Terus kalau saya mau tanya begini, ada suatu anak ya mau perginya sih ke majelis taklim ya, tapi kalau dibilang ibunya konten di nonton dangdut langsung. Terus ibunya keliru, ini majelis taklim ya, ini ngomongin dangdut ya, subhanallah, padahal ya. Nah, hukumnya bikin. Terus si anaknya nyate pan kayak gumun mari ibune ora goro ya. Ibune pun juga mau ngerti ngomongnya pan dangdut ya. Jebule ning majelis taklim ya pulangnya ya terus ditagi kon mik ngomongnya kan dangdut majelis taklim agorok kan ngerjani apa bikin ya. Terus ada lagi suatu organisasi kan ada ketua bendara ketua atau bendara sekretaris seumpama kalau ada salah bendara atau sekretaris atau wakil ketua yang melaporkan sesuatu ya, pekerjaan terhadap ketua,
ada yang bilang yang kayak gini hasilnya. Supaya ada dijelukin langsung Pret, aku hasilnya gini ya sih gini tapi ya julukan gue Pak tujuannya emang apa beli deket agrab atau paten naik berkem aja tegang ngono sementing laporannya bimbel. Nah perkataan antara word sama Pretnya itu kira-kira dihukumnya apa, boleh apa enggak gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Idris Salis. Soal kesubudan Imam Syafi'i, saya melihat kesubudan itu dalam konteks beliau untuk mencoba menawarkan diri bahwa alim itu harus subur. Tapi ada hal-hal yang menarik menurut saya hari ini. Apa kemudian ini masih bisa dikontekstualisasikan atau enggak? Soal otoritas keagamaan yang direnggut oleh beberapa orang yang tidak mengerti agama. Seringkali beberapa kali saya melihat misalnya dan cerita kiai-kiai dulu, misalnya saya Mas Duki bilang bahwa untuk sampai ke saya itu dan saya sudah sealim ini, kira-kira begitu. Profilingnya begitu. Yang dekat ini misalnya hari ini Gus Baha, saya melihat bukan dalam konteks bahwa Gus Baha itu menyombongkan diri, tapi bahwa anak alim, saya mau alim gue yang punya otoritas keagamaan. Artinya bahwa pada hal tertentu, apakah kemudian Imam Syafi'i pernah melakukan begitu? Profiling yang digambarkan itu selalu kemudian bahwa Imam Syafi'i ketika bertemu dengan orang alim pasti beliau merendahkan. Tapi ketika di luar orang alim selalu kemudian menunjukkan keilmuannya menurut saya. Tapi hari ini misalnya kemudian kalau berbicaranya selalu dalam konteks bahwa itu, saya kira penting untuk bahwa saya itu orang alim yang mendeskripsikan diri bahwa punya satu otoritas keagamaan yang ngajinya itu nggak sembarangan, nggak hanya berdasar pondok pesantren kita kemudian sudah memfatwakan sesuatu. Nah dalam konteks ini sebetulnya ada nggak profiling di luar itu terhadap apa yang disyaratkan di dalam itu? Saya mencoba untuk itu, maksudnya yang digambarkan Imam Syafi'i, yang digambarkan oleh kitab itu dalam penggambaran Imam Syafi'i itu begitu. Tapi pada sisi yang lain barangkali ada hal lain nggak kira-kira begitu, sehingga menurut saya juga penting untuk merekonstruksi gitu. Cerita itu tidak sebegitunya, kira-kira begitu. Ada hal-hal yang peristiwa lain mungkin barangkali Imam Syafi'i tidak begitu. Atau hari ini misalnya kalau memang ada perdebatan misalnya ada beberapa hujah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i kuat, tapi melakukannya dengan cara begitu. Tapi tetap tawadhu. Tapi mencitrakan dirinya bahwa dia punya otoritas itu dan oke, silakan. Ada lagi yang ketiga? Ya, teman, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung mawon juga karena posisi juga sudah agak sore. Mohon maaf juga tadi mengikuti dari setengah jalan, tapi ada ya beberapa yang ingin saya ketahui dan belum saya dapatkan. Apalagi tema pada sore hari ini yang tentang spirit
pengetahuan menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kalau dijelaskan dalam kitab tersebut, yang ingin saya tahu itu tentang perbedaan dan persamaan antara ilmu, pengetahuan, dan hikmah. Itu barangkali ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali. Mohon penjelasannya. Ya, sekian dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan. Pertama dari Mas Falis. Mas Falis menanyakan perihal bagaimana menjawab pertanyaan orang lain. Ya, misal kayak tadi contohnya adalah kasus ibu dengan anaknya, tapi tujuannya dia berbohong tapi untuk mengambil keuntungan supaya ibunya itu kagum gitu. Yang kedua itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, tapi untuk mencairkan suasana. Istilahnya semi-semi goroh lah, begitu. Supaya akrab, supaya ada jalinan emosional. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Samsul ini menanyakan terkait apakah ada dalam literasi kitab kuning yang menceritakan tentang profil Imam Syafi'i tentang bahwa dirinya itu tahadus binikmah, misal begitu. Jadi membanggakan terhadap kapasitas dirinya untuk menyampaikan suatu keilmuan. Hampir di seluruh beberapa kitab tadi juga diterangkan di sini tentang kezuhudannya, tentang kesahwaannya, tentang syiddatul khawfihinya itu. Tapi ada enggak misal kayak Syekh Masduki Lasem atau seperti Imam Syekh Baha yang mengeksplorasi tentang kehebatan dirinya gitu. Itu dari Mas Samsul. Terus yang ketiga itu dari Mas Juman. Apakah dalam perspektif Imam Ghazali itu dibedakan antaranya hikmah dengan ilmun wal hikmah gitu. Terima kasih. Monggo Mas. Terima kasih Mas Kotis. Sebaiknya nggak usah begitu lah. Kalau begitu terasa manfaatnya lebih besar, nggak apa-apa. Itu ya. Mas Samsul, ini ada dasar teori yang baik. Til akli ayyakuna arifan bizamanin, sehingga muncul baru clue-nya adalah al-insan ibnu zaman. Tek itu muntaha, tek itu qati dan seperti itu nggak akan pernah berubah. Tetapi waqi'iyah dan proses untuk menentukan namanya tahqiq anil waqi itu taghayyur. Kalau tek itu statis, kalau tafsiran, takwilan, dan sikap mengikuti zaman itu berubah-berubah. Dulu ketika NU itu saya pernah diskusi kecil dengan panjenengan. NU itu muktamar tahun keberapa memberikan makhot atau maroji pada kegiatan Bahsul Masail. Mestinya maroji yang harus dipakai itu ini. Kemudian muncul istilah mu'taroh. Nah, saya masih ingat betul ketika Mbah Sakal Mahfud mengatakan diksi mutabar itu hanya pada persoalan itu rasa selera aja. Betul ya. Sehingga seluruh peserta Bahsul Masail kalau hanya berjibaku menentukan maksudnya hanya itu saja, maka Bahsul Masail kemudian mauquf, tidak bisa menentukan fatwa baik atau buruk, haram atau halal, maka seluruh peserta berdosa. Kata Gus Dur, dikutuk oleh Allah orang-orang yang seperti ini karena berusaha eksklusif menutup dari pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang lain, ulama-ulama moderat, atau bahkan ulama-ulama yang datang dari kelompok minhum sekalipun. Karena kebutuhan untuk mendapatkan status hukum itu saat itu juga saya kira spontan. Tetapi kalau nggak ada fatwa hukum, tentu seseorang yang menanyakan itu, yang menyoal masalah akan kebingungan. Mas Zal pernah menyatakan statement
semuanya berdosa, semua peserta pasal masa itu berdosa. Dua, memang betul, saya pernah mendengar share by WA, via WA, bahwa Gus Baha punya alasan, ini alasan beliau, meskipun saya juga punya penilaian sendiri. Idza dhaharul fitan, ketika fitnah itu sudah semakin tampak di muka bumi, maka seorang alim harus menyatakan dirinya dia punya otoritas, dia itu faham. Dan saya punya analogi sendiri, ketika seseorang tersesat di jalan, maka seorang yang tahu harus mengakui bahwa dirinya itu tahu jalan. Mas Juman tersesat di Bulakwaru, kemudian ada orang Bulakwaru mengatakan, Mas Juman, tanyalah ke saya paham Bulakwaru karena saya asli orang Bulakwaru. Tersesat di Jakarta, maka orang Jakarta barangkali mengatakan, saya lebih tahu Jakarta daripada sampean Juman, tanyalah ke saya. Di Hikam pernah mengatakan begini, ada man asbata nafsahu tawaddu'an bahwa mutakabbir haqqan, ngeri kan? Orang yang mengaku dirinya itu tawaddu, dia itu sesungguhnya orang yang sombong, sejatinya sombong. Ya begitu. Tapi dalam perspektif lain tentu orang akan mengatakan bagi awam, karena ilmu harus sesuai dengan tingkatan 1, 2, 3. Barangkali yang belum sampai kelas 1, belum sampai kelas 2 akan mengatakan beliau itu kok sombong. Dan itu sah-sah saja. Apa-apa mengatakan begitu. Tapi pandangan saya enggak, karena satu ketika Imam Malik juga diminta untuk ngaji ke sebuah majelis taklim, dan itu difasilitasi oleh negara. Imam Malik nggak mau, justru beliau yang minta santrinya datang ke rumah, dan beliau duduk di kursi alim, duduk di kursi yang tinggi, dan ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu maha penting. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, asyrafu syai'in, semulia-mulianya sesuatu, nalahu rajulun, yang diperoleh oleh setiap laki-laki itu ilmu. Falai man lam yakun man laisa fihi ilmun walam yakun man laisa fihi ilmun walam yakun rajulan. Ilmu itu sesuatu yang paling istimewa, sehingga kalau ada laki-laki yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, aja ngaku lanang, lam yakun rajulan, orang pentol lah, dudulangan. Terakhir Mas Juman, apa ya Mas Jumannya apa ya? Ya kan ada di awal sudah diurai, memang tidak dipolarisasi, tetapi paling tidak ada pembeda. Ulama ahli tasawuf, ulama ahli fikih, dan ulama ahli hikmah. Ahli hikmah itu yang membidangi dua-duanya. Ahli fikih yang membidangi ilmu syariat. Ahli tasawuf yang membidangi tentang hakikat. Tetapi ahli hikmah adalah ulama yang membidangi keduanya. Dan ilmu hikmah adalah ilmu puncak antara ilmu tasawuf dan ilmu syariat. Makanya nggak boleh belajar dominasi dalam satu sisi, dalam satu perspektif. Belajar di tasawufnya saja nggak boleh, belajar di syariatnya saja nggak boleh. Kalau syariatnya saja, hati kita akan menjadi keras. Kalau tasawufnya saja, kita akan menjadi lebih serapah. Beberapa santri-santri atau ustadz-ustadz yang senang toleran itu bahkan justru mengkultuskan mursyid itu. Tapi beberapa ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama fikih yang ahli ilmu syariat itu mudah sekali mengharamkan sesuatu yang memang belum ada
marojiknya atau sumber hukumnya. Selalu mengatakan haram, bid'ah, makruh, halal, dan hanya berputar pada persoalan itu. Ya, makanya harus dua-duanya dipelajari. Tapi untuk kebutuhan hidup, ya sebagaimana Imam Ghazali mengatakan, cukup asyhadu an la ilaha illallah, sisanya panjenengan nggak wajib untuk belajar maknanya syahadat secara rinci atau kedudukan bahasa kajian gramatikalnya, kajian hermeneutiknya, nggak harus ke sana. Tapi yang fardu adalah setelah itu baca syahadat dan persiapan untuk ilmu-ilmu yang haliyah, ilmu-ilmu yang esok bisa diterapkan. Gitu ya, Mas Acung? Ada tambahan? Jadi Imam Syafi'i juga up to date. Ada statementnya Imam Syafi'i, dan ini sebenarnya juga agak arogan. Pendapat saya benar, tetapi kemungkinan salah. Pendapat yang lain salah, tapi kemungkinan ya dimanai oleh kaum yang agak senang dengan Imam Syafi'i. Tentu ini fleksibilitas, dan ini Imam Syafi'i betul-betul terbuka dengan pendapatnya. Tetapi bagi mereka yang tidak begitu sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i, tentu ini arogansi. Saya tadi sudah mengatakan di awal, A dalam perspektif tertentu dikatakan baik, dan waktu yang bersamaan A ini juga dikatakan jelek atau tidak baik. Satu lagi, ini agar sudah berkumandang. Dulu ini logika. Ketika Rasul menyampaikan sebuah hadis, tentu ada tafsir, tentu ada takwil. Ketika ada firman disampaikan kepada sahabat, tentu ada tafsir, ada takwil. Hanya saja otoritas yang paling benar untuk menyampaikan tafsir dan takwil adalah Rasul. Tetapi setelah Rasul ada, kemudian Rasul hadis itu sudah tertulis dalam bentuk teks, dalil, ditafsiri oleh kelompok radikal, ya harus begini, ditafsiri oleh kelompok moderat, harus begini. Artinya saya minta minuman ke ini tansil, minuman ke Mas Fatur, Mas Fatur saya minta minum dong, minta soda susu. Karena Mas Restu nggak ada dan nggak ada yang bisa buat soda susu, akhirnya karyawan yang lain berinisiatif sendiri untuk membuatkan saya kopi. Dalam benak pikirannya apa? Selain Mas Restu mengatakan yang penting Mas Idris ini butuh minum karena baru datang. Tetapi giliran Mas Restu yang mendengar langsung, ini Mas Restunya nggak ada. Dan giliran karyawan yang lain tidak membuatkan apa-apa, karena yang Mas Idris butuhkan adalah soda susu. Ketika ada karyawan yang ketiga, dia langsung mencarikan Mas Restu, karena Mas Restu dipanggil Mas Idris. Mas Restu, tolong buatkan saya minuman soda susu. Ketika Nabi menyampaikan hadis seperti ini, ada 3 orang, 3 mufassir, tentu dengan perkataan dan penafsiran yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, dengan sumber yang sama. Dan panjenengan jangan punya pemikiran yang fanatis bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah mencetak kader yang tasawuf, tawasud, tawazun, i'tidal. Memangnya begitu semua? Enggak begitu. Karena sesama akidah ahli sunnah wal jamaah bisa muncul Said Akhil Sirot dan bisa muncul Habib Rizik. Apa yang dipegang sama, apa yang dipelajari sama, hadis dan Quran. Iya, itu menurut panjenengan, tapi menurut mereka, ayo makanya apa? Menurut panjenengan kan menguji interpretasi al-Jawab dan tasawuf. Tasawufnya gimana?
Saya bukan dalam menyampaikan pemikirannya beliau, tapi saya coba menganalisis sesama berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah, sesama duduk di warung minum kopi, sesama karyawan minum kopi bisa membuatkan minuman yang berbeda-beda meskipun dengan redaksi perintah yang sama. Tolong Mas Restu buatkan saya soda susu, dia membuatkan kopi, satunya lagi membuatkan es teh, satunya lagi tidak membuatkan, justru mencari Mas Restu. Itu kira-kira. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau terkait pertanyaan yang ditanyakan sama Salis macam sama Samsul. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Nanti namanya sudah Al-Fatihah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.